Pernahkah kamu merasa lelah, tapi bukan sekedar fisik? Kamu bangun pagi, menjalani rutinitas seperti biasa, tapi entah kenapa semua terasa berat. Kamu mencoba tersenyum, tetap profesional, tetap jadi versi kuat dari dirimu, tapi di dalam hati kamu kosong. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, mungkin kamu sedang mengalami burnout. Di ruang ini, mari kita menelusuri bersama untuk membantu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirimu. Burnout bukan sekedar lelah. Burnout adalah kondisi ketika tubuh, pikiran, dan emosi kita kehabisan energi dalam waktu yang lama. Menurut ahli, burnout adalah sindrom yang muncul akibat stres kronis di tempat kerja yang tidak dikelola dengan baik. Tapi, kenyataannya, bagi wanita, burnout tidak hanya datang dari pekerjaan. Ia bisa muncul dari beban yang tidak terlihat. Harapan, tuntutan, dan peran ganda yang harus kita jalani setiap hari. Kita bukan hanya pekerja, tapi kita juga anak, istri, ibu, teman, pendengar, dan penopang. Semua peran itu berjalan bersamaan dan sering kali tanpa jeda. Ada beberapa alasan kenapa burnout lebih sering terjadi pada wanita. Peran ganda dan ekspektasi sosial. Wanita seringkali diharapkan bisa mengurus semuanya. Sukses di karir, tapi juga tetap lembut, perhatian, dan bisa menjaga keluarga. Kita berusaha memenuhi semua peran, sampai lupa bahwa kita juga manusia, bukan mesin. Emotional labor. Di banyak tempat kerja, wanita sering diminta untuk lebih pengertian, ramah, dan kooperatif. Ini terdengar kecil, tapi emotional labor ini menguras energi tanpa disadari. Kurangnya ruang untuk istirahat emosional. Banyak dari kita diajarkan untuk terus kuat, tapi kekuatan tanpa ruang untuk rapuh hanya membuat kita semakin tertekan. Perfeksionisme dan rasa bersalah. Wanita sering merasa bersalah saat tidak memberikan yang terbaik. Seolah-olah istirahat adalah bentuk kegagalan. Padahal justru istirahat adalah bagian dari pertumbuhan. Saat burnout terjadi, sistem tubuh kita berada dalam kondisi stres kronis. Saat burnout, tubuh kita memproduksi kortisol atau hormon stres yang terus diproduksi tanpa henti. Hasilnya, tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi jadi tidak stabil. Kita mulai kehilangan motivasi. Hal-hal yang dulu membuat kita bersemangat kini terasa hambar. Tubuh menolak, tapi pikiran terus memaksa. Dan disitulah kita mulai mati rasa terhadap hidup. Beberapa tanda umum burnout yang sering dialami wanita. Kamu merasa kelelahan hampir setiap hari, bahkan setelah tidur cukup. Kamu kehilangan semangat terhadap hal-hal yang dulu kamu sukai. Kamu sering merasa mudah marah, mudah menangis, atau mudah tersinggung. Kamu merasa tidak cukup baik meskipun sudah berusaha keras. Tubuh mulai memberi tanda seperti sakit kepala, insomnia, emah, atau nyeri tanpa sebab yang jelas. Bayangkan kamu bekerja di perusahaan besar, dikenal sebagai karyawan teladan. Setiap hari kamu datang lebih awal, pulang paling akhir. Di rumah, kamu harus masih membantu orang tua, menjaga hubungan, bahkan memikirkan masa depan yang belum pasti. Lambat laun, kamu mulai kehilangan arah. Setiap pagi terasa berat, setiap tugas seperti beban. Kamu mulai sering sakit, mudah marah, dan merasa bersalah karena tidak seproduktif dulu.
Ini yang dialami oleh jutaan wanita di luar sana. Karena burnout bukan tanda lemah, burnout adalah tanda bahwa kita sudah terlalu lama kuat tanpa jeda. Pulih dari burnout tidak bisa instan, tapi ada langkah-langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Sadari dan akui dulu. Berhenti menyangkal. Mengakui bahwa kamu lelah bukan tanda gagal, tapi tanda bahwa kamu manusia. Ambil jeda tanpa rasa bersalah. Istirahat adalah kebutuhan. Berhenti sejenak bukan berarti kamu berhenti maju. Kurangi beban yang tidak perlu. Pelajari untuk berkata tidak. Tidak pada hal yang mengurasmu tanpa memberi makna. Bicarakan dengan seseorang, teman, terapis, atau mentor. Kadang kita butuh orang lain untuk melihat hal yang tidak bisa kita lihat sendiri. Rawat tubuh dan emosi dengan seimbang. Tidur cukup, makanan yang sehat, journaling, meditasi, atau sekedar berjalan di pagi hari. Hal kecil tapi konsisten bisa menjadi pondasi pemulihan besar. Untuk mengidentifikasi dan mencegah burnout terjadi, harus dimulai dari kesadaran diri. Kenali batas energimu, jangan tunggu sampai kamu kehabisan energi. Prioritaskan hal yang penting, bukan yang mendesak. Jangan ukur nilai dirimu dari produktivitas. Kamu berharga bukan karena apa yang kamu hasilkan, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Bangun rutinitas istirahat yang konsisten. Istirahat bukan hadiah setelah kerja keras. Ia bagian dari keseimbangan hidup. Burnout bisa jadi titik balik, tempat di mana kita berhenti, menata ulang hidup, dan bertanya, apakah ini benar-benar kehidupan yang aku inginkan? Dari sana, kita belajar hal-hal penting tentang batas, tentang keseimbangan, tentang cinta pada diri sendiri, dan mungkin dari kehancuran kecil itu, kita justru mulai menemukan versi diri yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih sadar. Kamu tidak harus selalu kuat, tapi kamu selalu bisa bertumbuh, bahkan dari kelelahan yang paling dalam sekalipun. Karena kadang berhenti bukan berarti menyerah, tapi cara tubuhmu berkata, sekarang giliranmu untuk disembuhkan.